Saat ini kita percaya bahwa IHSG adalah polanya recover ke level previous high. Welcome to Superstock. Di edisi Superstock Monthly Strategy kali ini kita akan membahas bagaimana sih perkembangan perekonomian Indonesia sesungguhnya. Kita tahu banyak yang berharap kalau Indonesia akan segera pulih. Hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Haryanto Wijaya selaku Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Halo sahabat Mirai Aset. Nah, gini nih Pak Har, kan banyak yang nanya nih ke Mirai Aset Sekuritas Indonesia, kenapa sih IHSG masih belum berhasil menembus rekor barunya? Ada apa sih proyeksi IHSG ke depannya? Menurut kita bahwa IHSG masih dalam pola konsolidasi dengan volatilitas yang cukup tinggi dalam waktu dekat ini. Tapi dalam jangka waktu menengah, kita perkirakan IHSG masih dalam pola uptrend. Hal ini kita ngelihat karena berbagai macam faktor hal. Yang pertama adalah kita melihat dari data ekonomi Indonesia yang masih dalam pola resesi. Kita lihat data ekonomi kemarin keluar tanggal 5 Februari yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus 2,2% year on year. Tapi sebenarnya itu sudah terjadi perbaikan ya. Kalau kita ngelihat bahwa Indonesia mencapai titik terendah pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020 yang sebesar minus 5,3%. Tapi sebenarnya polanya trennya udah mulai recover. Di kuartal 3 sudah kembali improve ke minus 3,5%. Dan data kemarin baru keluar adalah minus 2,2% year on year untuk kuartal 4 2020. Jadi bisa dikatakan walau kita masih dalam resesi, tapi udah mulai kelihatan ya kalau perbaikan ini terus improve dari kuartal ke kuartal selanjutnya ya. Dalam jangka menengah, kita melihat bahwa IHSG masih dalam pola uptrend, di mana target indeks akhir tahun kita adalah 6.880. Karena kita melihat IHSG akan memfaktorkan pemulihan ekonomi di semester 2 tahun 2021. Untuk jangka pendek, kita melihat volatilitas IHSG akan cukup tinggi dengan pola konsolidasi karena kita melihat bahwa IHSG memfaktorkan noise yang terjadi dalam waktu dekat ini seperti laporan keuangan kuartal 4 2020 yang akan terbit di bulan Februari dan bulan Maret 2021 ini. Di kondisi Indonesia yang masih mengalami resesi, konsensus Bloomberg mengestimasikan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal 2 2021 nanti akan lompat nih Pak ke 8%. Apa nih Pak yang menyebabkan faktor kalau kita bisa memiliki pertumbuhan yang positif tersebut? Berdasarkan konsensus ekonomis di Bloomberg, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2021 akan tumbuh plus 8% year on year. Menurut ekonomis kita, Pak Kevin, beliau memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun 2021 adalah 6,25% year on year. Hal ini ditopang oleh berbagai macam faktor hal. Yang pertama adalah dampak low base effect dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun 2020. Kita tahu bahwa Indonesia mencapai bottom pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2020. Yang kedua, kita melihat bahwa aktivitas ekonomi Indonesia akan mulai recover sejalan dengan progres daripada vaksinasi yang saat ini sedang berjalan sejak tanggal 13 Januari 2021. Selanjutnya kita melihat bahwa usaha pemerintah dalam menggerakkan ekonomi Indonesia dengan government spending-nya itu akan menghasilkan pertumbuhan juga di kuartal 2 tahun 2021. Selanjutnya kita lihat bahwa ekonomi negara-negara tujuan Indonesia itu akan mulai recover. Dan ini tentu akan meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan tersebut di kuartal 2 tahun 2021. Sedikit bertanya tentang sejarah, IHSG kan sudah mengalami beberapa krisis nih Pak. Bagaimana sih biasanya proses pemulihan IHSG tersebut?
Dari sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, kita melihat ada 5 kejadian IHSG turun, mencapai bear market, dan recover kembali ke level previous high. Kita melihat bahwa IHSG terakhir mencapai bottom di bulan Maret 2020 karena dampak COVID-19 yang membuat Indonesia mengalami koreksi IHSG cukup dalam. Saat ini kita percaya bahwa IHSG adalah polanya recover ke level previous high. Suatu yang kita belajar dari 5 pola recovery dari bear market menuju previous high, kita melihat bahwa 2 kejadian menunjukkan bahwa kenaikan yang paling besar adalah terjadi di sektor basic industry. Dan dari 2 kejadian menunjukkan bahwa kenaikan yang paling kecil itu ada terjadi di sektor properti. Yang mana tahapan kejadian tersebut dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Kalau kita ngelihat dari tabel berikut, yang warna biru menunjukkan adalah sektor dari IHSG yang naiknya paling besar dibandingkan semua sektor yang ada di IHSG. Yang warna merah adalah sektor yang naiknya paling kecil dari semua sektor yang ada di IHSG. Berdasarkan data tersebut, kira-kira sektor mana nih Pak yang akan memimpin pemulihan di recovery ekonomi 2021 ini? Yang menarik dari 2 sektor terbesar di IHSG, yaitu sektor perbankan dan sektor consumer, tingkat kenaikan saham sektor perbankan cenderung lebih tinggi atau outperform dibandingkan kenaikan IHSG. Hal ini tentunya dikarenakan peranan penting bank sebagai pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tingkat kenaikan saham sektor consumer cenderung lebih kecil atau underperform dibandingkan kenaikan IHSG. Saya sejak bulan Desember sudah menyarankan investor untuk men-switch dari yang namanya sektor consumer ke sektor value. Dalam hal ini adalah banks. Dan kalau kita lihat emang performance sektor consumer selalu underperform sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini. Situasi dan kondisi pandemi di Indonesia terus mencatatkan rekor yang baru nih Pak. Nah, bagaimana dengan imbas dari PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang tengah berlaku? PPKM 1 dan PPKM 2 yang sudah berlangsung sejak tanggal 11 Januari 2021 ini menurunkan tingkat mobilitas masyarakat Indonesia, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali, dibandingkan yang PSBB yang hanya berlaku di Jakarta dan sekitar Jakarta. Namun sayangnya, kalau kita ngelihat data menunjukkan 7 days moving average kejadian new case COVID-19 dan total aktif COVID-19 yang ada di Indonesia dan yang ada di Jakarta. Walaupun PPKM ini diberlakukan, data menunjukkan bahwa 7 days moving average kejadian new case COVID-19 dan total active case di Indonesia dan di Jakarta trennya masih naik. Jadi kita berpikir bahwa PPKM ini masih belum efektif untuk menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia. Bagaimana sikap pemerintah menangani lonjakan kasus tersebut? Pemerintah menyikapi di mana kalau kita melihat bahwa Kemenkes meminta rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur yang untuk COVID-19 di seluruh rumah sakit Indonesia dengan minimal kapasitas adalah 30%. Kalau kita melihat bahwa Mika dan Heal yang meningkatkan kapasitas tempat tidur COVID-19, di mana kalau kita melihat naik tajam dibandingkan angka bulan September 2020, naik ke level di Januari 2021, kita melihat tentu ini akan positif buat kinerja keuangan Mika dan Heal sebagai rumah sakit yang banyak ada di Jakarta. Karena 2 faktor. Pertama adalah biaya rawat inap COVID-19 itu jauh lebih tinggi dibandingkan biaya rawat inap non-COVID-19.
Yang kedua adalah pendapatan margin atau keuntungan margin daripada rumah sakit atas kasus COVID-19 itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan kasus non-COVID-19. Bagaimana dengan progres vaksinasi sendiri di Indonesia? Dengan jumlah vaksin COVID-19 yang sudah jadi, yang sudah tersedia baru sekitar 3 juta dosis, saya melihat bahwa strategi pemerintah adalah melakukan lebih vaksinasi kepada tenaga kesehatan. Kalau dilihat track daripada vaksinasi tenaga kesehatan sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 adalah sudah terjadi vaksinasi sekitar 600.000 tenaga kesehatan dengan tingkat vaksinasi per hari adalah sekitar 50.000. Hal ini tentu kita melihat progres vaksinasi tenaga kesehatan masih on track. Dengan adanya progres vaksinasi, bagaimana hal ini bisa berdampak ke pemulihan ekonomi nasional sesuai rencana pemerintah? Vaksinasi COVID-19 ini sangat penting bagi pemulihan aktivitas ekonomi nasional. Kalau progres vaksinasi ini berjalan sesuai dengan rencana, tentu ini akan membuat aktivitas ekonomi nasional semakin improve, di mana pengusaha akan kembali menaikkan kapasitas produksinya, dan ini tentu akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mulai pulih. Oke, dengan situasi dan kondisi yang tadi baru saja Bapak paparkan, bagaimana nih Pak dengan stok rekomendasi pilihan Mirai Aset Sekuritas Indonesia? Iya, kita baru saja menambahkan beberapa sektor. Yang pertama, sektor yang kita tambahkan adalah sektor rumah sakit, yaitu Mika dan Heal. Sektor kedua adalah sektor layanan telekomunikasi. Dalam hal ini adalah Link dengan brand adalah First Media. Kita suka Mika dan Heal karena kita melihat bahwa kasus aktif COVID-19 di Indonesia, terutama di Jakarta, membuat tingkat hunian COVID-19 di Mika dan Heal akan naik. Tentu ini akan positif terhadap proyeksi laba bersih Mika dan Heal karena dua faktor. Yang pertama adalah biaya rawat inap COVID-19 dibandingkan non-COVID-19 itu jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah profit margin dari penanganan COVID-19 itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan non-COVID-19. Kami menyukai Link, di mana Link adalah internet service provider dengan brand adalah First Media, adalah penerima manfaat dari berlakukannya PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Kalau kita bandingkan bedanya PPKM dan PSBB, PSBB hanya mewajibkan WFH, WFO di Jakarta dan sekitar Jakarta. Sedangkan PPKM mewajibkan WFH, WFO di seluruh kota di Jawa dan di Bali. Tentu ini membuat subscriber Linknet akan naik sejak PPKM ini. Di samping itu juga kita percaya bahwa akan adanya terjadi re-rating atas saham Link karena sekarang Link sebagai salah satu bagian daripada sektor komunikasi sudah dihapuskan dari daftar negatif investment list yang ada di Indonesia. Nah, jadi secara singkat boleh dong Pak sedikit bocoran terkait saham dan sektor pilihannya. Topik kami saat ini atas beberapa sektor. Yang pertama adalah pertambangan nikel, yang kedua adalah perbankan, yang ketiga adalah rumah sakit, yang keempat adalah layanan servis telekomunikasi. Dengan saham antara lain adalah pertama adalah Antam, yang kedua adalah Inco, yang ketiga adalah BBNI, yang keempat adalah BBRI, yang kelima adalah BMRI, yang keenam adalah Mika, yang ketujuh adalah Heal, yang kedelapan adalah Link. Kami menyukai nikel related dalam hal ini adalah Antam dan Inco karena kita melihat bahwa harga nikel trennya masih naik karena kita tahu bahwa produksi baja di China trennya naik dan kita tahu bahwa sekarang yang namanya green energy membutuhkan banyak nikel. Tentu ini akan menaikkan harga nikel. Dan kalau kita suka bank, karena kita melihat bahwa earnings atau laba bersihnya perbankan ini dan return on equity atau ROI-nya ini adalah polanya recover di tahun 2021.
tentu ini akan positif terhadap kinerja harga saham perbankan. Terima kasih Pak Har atas analisa dan rekomendasi sahamnya. Sama-sama Bu Ali ya. Pastikan sahabat Mirai Aset tetap aktif memonitor perkembangan portofolio investasi kalian. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Hodge Championship Season 3 yang berhadiah total 500 juta rupiah. Sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy cuan!